tanpa putus, dengan syarat tanpa putus. Jadi 5 waktu. Jadi sebelum imam takbir kita sudah ada di mushola atau di masjid. Memang diucapkan memang mudah Pak. Ya, tapi kalau kita di makomi di rumah kita itu untuk menjaga itu memang butuh perjuangan yang luar biasa. Tapi kalau rekan-rekan jamaah yang sudah itikaf paling 4 bulan, 40 hari, ya, insya Allah mudah. Ya karena posisinya lagi di dalam masjid. Ya, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi adalah masjid. Tapi mushola, ya. Dalam masjid ini penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala curahkan daripada rahmat-rahmatnya. Dalam masjid ini malaikat senang berkumpul di masjid. Karena sifat malaikat ini taat, tidak pernah maksiat. Apabila malaikat ini bergeser dengan kita dalam masjid, maka akan menular daripada sifat malaikat, sifat ketaatan malaikat. Ini Pak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah liman amana billahi wal yawmil akhir." Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini Pak, memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi masjid-masjid ini jamak ya Pak, lebih dari 1. Bukan hanya masjid kita, bukan hanya masjid kampung kita, tapi masjid tetangga kita dan masjid seluruh alam. Maka bagaimana selain kita yang sudah ahli masjid, bagaimana kita juga ada upaya untuk risau, untuk bagaimana saudara-saudara kita yang belum ke masjid, bagaimana kita datangi, kita silaturahmi dengan mahabbah, dengan kasih sayang, untuk kita ajak bagaimana untuk sama-sama melaksanakan daripada perintah Allah, jadi sholat berjamaah, khususnya laki-laki yang sudah balik. Laki-laki Pak, bagaimana kita mengupayakan untuk senantiasa untuk sholat berjamaah. Bagaimana kita bisa mengetahui fadilah ataupun keutamaan daripada nilai ibadah adalah dengan kita belajar ilmu fadail, ilmu masail. Kita bisa tahu fadilah sholat berjamaah. Dalam hadis dikatakan, kalau siapa yang sholat berjamaah di masjid, maka akan mendapatkan pahala 27 derajat. Sedangkan kalau kita sholat di rumah masing-masing itu 1 derajat. Bagaimana kita tahu informasi ini? Tentu kita tahu daripada kita duduk di majelis ilmu, kita yang kita belajar ilmu fadail, ilmu masail, bagaimana tata cara sholat yang benar, sholat yang mengikuti sunnah dan lain sebagainya. Ilmu ini adalah kekuatan Pak untuk mengarahkan kita. Jangan lama kita sampaikan, iman dan ilmu ini harus sinkron Pak. Harus sinkron. Jadi iman ini diibaratkan kalau di kendaraan itu kendaraan mobil seumpamanya. Iman ini diibaratkan seperti bahan bakarnya. Katakanlah bensin lah, kalau bahan bakarnya bensin, kalau solar bahan bakarnya. Kemudian ilmu ini adalah setirnya Pak, untuk mengarahkan kita. Ya kan? Kalau mobil cuma ada bensinnya itu, ini bahan bakarnya, kemudian dia melaju, kalau tidak kita arahkan, maka akan ini juga Pak, ya bisa nabrak juga. Jadi iman dan ilmu harus sinkron, harus selaras, seiring dan sejalan. Kalau ada ilmu saja tapi dengan iman yang nggak ada, iman yang lemah, ada kekuatan juga Pak. Semua saudara-saudara kita yang di luar sana, yang meninggalkan sholat dan lain sebagainya, itu tahu Pak, oh
meninggalkan sholat, umpamanya sholat subuh, dosa. Tahu. Kenapa berani meninggalkan? Karena kekuatan daripada iman. Karena iman, Pak. Ilmu ada, kalau ada imannya juga repot. Gak ada kekuatan. Nah, iman ada, tapi ilmu kita enggak kita barengi dengan ilmu. Ini tadi, Pak, tidak terarah dia. Semangatnya bagus, cuman tidak terarah. Jadi ilmu, jadi iman dan ilmu. Maka dalam Al-Quran Allah sampaikan, Allah firmankan, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Beriman dan berilmu. Maka penting bagaimana kita hari demi hari kita sirami rohani kita dan kelompok kita dengan majelis ilmu, majelis taklim, majelis bayan, ya, ada kajian-kajian, kita duduk ambil bagian. Kalau lama kita sampaikan, jasmani butuh makan, begitu pun rohani kita. Rohani kita pun butuh makan. Makanan rohani kita beda dengan makanan fisik. Kalau rohani kita makanannya adalah itu, Pak, majelis ilmu, taklim wa ta'lum, ceramah, zikir dan lain sebagainya, itu makanan rohani, Pak. Makanan rohani perlu kita kasih makan. Jasmani kita kalau tidak kita kasih makan juga lemas, Pak. Kita nggak makan seharian, lemas badan. Begitupun rohani kita. Kalau rohani kita tidak kita kasih makan juga lemas, nggak ada kekuatan. Nah, penting bagaimana kita mengusahakan diri kita untuk bagaimana duduk di majelis